Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat kan? Baik-baik saja ya. Semoga yang punya masalah cepat diselesaikan. Semoga yang banyak rezekinya bisa berbagi-bagi. Hari ini aku lagi nanem kuping gajah. Kuping gajah dari bijinya dorayaki. Kan dulu pernah dibahas sama aku sama Vena waktu panen dari tongkolnya dan menyemainya. Nah, ini sekarang sudah waktunya, sudah sampai nyundul, sudah nyundul. Nah, ini sekarang sudah waktunya tanam. Aku pakai tray yang isi 50 dan kalau bisa pilih yang tingginya ini sekitar berapa ya, 10 cm lah, seperti pot 8 isinya, jadi medianya lebih banyak karena akarnya kalau dari biji itu kan jadinya akar tunggang, jadi biasanya satu gitu. Jadi aku pilih yang agak panjang, kan ada tray yang biasanya cuma pendek aja kan, ini aku pilih yang agak panjang. Terus media tanam ini aku pakai skam sangrai kelenteng itu dari bijinya kapuk ya, limbahnya biji kapuk, sama pakis, ada pakis sedikit. Terus ini kebetulan ada sisa skem bakar, jadi aku campurin juga. Jadi untuk media tanam itu suka-suka aja ya, nggak harus pakai ini pakai itu gitu kan, cuman hasil riset aja lah. Karena ini dari biji jadi nggak begitu rewel lah. Yang penting ada media tanamnya. Mau pakai media tanam yang bagus ya malah cepat nanti pertumbuhannya. Gitu. Terus nanti atasnya aku pakai sphagnum yang sudah aku rendam. Tuh. Ini sudah aku rendam. Sphagnumnya sudah aku rendam. Sama air plus super trip. Gitu. Super tripnya 1 bak. Kayak gini nih aku kasih 5 tetes aja, itu sudah cukup. Ya sekarang ini ya, ini yang perlu dibuka. Terus yang ini, oh iya, ini tadi aku mau menanam karena yang sudah ada di dalam tepak ini sudah telat. Karena media tanamnya waktu nanam dari biji itu kan hanya sphagnum aja nih. Ini pelajaran ya mungkin kalau mau tanam mending saya untuk tepak yang lainnya itu sudah ada media tanam separuh segini, terus baru sphagnum, baru biji. Tapi nantinya lebih dangkal, mungkin pakai tepak yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Ini karena sphagnum aja, karena nggak sempet segera nanam, akhirnya begini. Banyak yang kuning. Nah, ini sebenarnya yang kuning ini tuh ya, ada yang kuning begini. Ini karena telat untuk dipindah ditanam di sini. Karena media tanamnya nutrisinya sudah nggak ada. Ini media tanamnya hanya sphagnum aja. Nah, harusnya setelah dari sini ya, setelah dari biji, ini aku buka ya. Ini Silver Blast. Aku semai bijinya 25 April. Ada tulisannya 25 April. Sekarang tanggal berapa, Bu? Sekarang tanggal 1 ya? 1 Mei? Ya. 1 Juni. Sekarang itu 1 Juni, berarti 1 bulan. Ya. April, Mei, Juni. Ini 25 April. Terus ini sekarang tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni 2022 ya. Ini aku buka. Nih aku buka. Ini bisa kena daunnya nih. Nah, tuh. Nah, ini biasanya aku diamkan atau langsung ditanam, langsung dipindah. Tuh. Ini sekitar 1 bulan. Jadi sekitar 1 bulan atau 4 minggu dari biji sudah jadi begini. Jangan lupa Silver Blast, tulisannya jangan sampai hilang. Tuh, sudah begini, sudah nyundul.
Nah, kalau telat gak ditanam-tanam, jadinya begini. Nih kuning-kuning nih, kuning, kasihan ya. Ini makanya aku segerakan sekarang tanam. Ini segini sudah banyak ini, lumayan ini 50 lebih ini. Udah aku tanam dulu. Nah sekarang ya media tanamnya dulu ditaruh di tray. Beginilah. Jadi dikasih kira-kira selehernya lah ya. Nanti untuk atasnya pakai sphagnum. Jadi petani ya, petani itu tangannya kotor. Ya beda sama orang-orang yang nggak bertani tuh, tangannya bersih-bersih. Kalau di sini suka main yang kotor-kotor. Tuh langsung kotor. Karena ada sekem bakarnya ini. Sekem bakarnya itu hitam. Nih seginilah. Jadi selehernya. Jadi kasih semua. Kalau nyampur media tanamnya itu aja ya. Aku ada pasirnya sih, lupa ya nggak tak sebutin. Ini ada pasir malangnya. Ada pasir malangnya. Jadi biar poros. Aku suka nih kalau ada pasirnya. Hampir semua tanamanku itu ada pasirnya. Seginilah tanamnya. Cukup, nanti atasnya pakai sphagnum. Oh iya, daripada diem, gimana channel-channel YouTube kalian? Udah mulai buat kan? Buat-buat beginilah, gak usah ribet, gak usah harus sinematik dan segala macem. Yang penting buat, berbagi sama temen yang lainnya. Karena kemarin banyak loh yang tanya, anthurium itu gimana cara bijikannya? Masih banyak loh yang tanya tentang gimana cara nanamnya anthurium, cara nanamnya, bahkan sekelas bunga mawar aja mereka banyak tanya. Jadi banyak konten yang perlu dipublishkan. Terus dari temen-temen yang kemarin kan aku sudah bikin tuh grup YouTuber tanaman hias. Ya ayolah kita bareng-bareng, nanti saling nonton, saling komen. Jadi mau tanaman hias apa saja, mau anthurium, mau philo, mau sansevieria, mau agave. Jadi ayo bikin konten bareng-bareng. Kalau rame kayak gitu kan, jadi nanti orang-orang yang selain tanaman hias itu kan nanti jadi lihat. Akhirnya kan tanaman hias terkesan solid, akrab, terus saling berkomentar, rame lah. Jadi biar nggak dibilang tanaman hias ini monkey bisnis lah, tanaman hias ini ada yang ngolah harga lah gitu lah. Nah, hal-hal seperti itu wes diabaikan aja wes. Kalau waktunya mahal ya kita jual, waktunya butuh duit kita jual, waktunya murah ya kita jual. Ini kan, ini dari satu tongkol silver blast itu jadi 1, 2, 3, 4, 5 tepak. Lumayan loh. Ini berapa ini? Lebih. Ini kayaknya trayku kurang. Nah, ini aku begini ya. Ini sudah cukup. Jadi isinya udah cukup sekitar dari selehernya ya. Selehernya nanti bisa dibuat untuk sphagnumnya. Nah, ini aku nanam. Tempatku kayak gini ya, ini aku di atas rumah. Dulu kan pernah aku bahas, aku nanam apa aja di atas rumah. Jadi apa aja aku tanam. Yang ini philo. Nah ini akarnya tuh sudah mulai keluar-keluar akarnya. Karena nggak ada media tanam, ini sphagnum aja. Dan ini telat nanamnya, jadinya begini. Nih ada yang kuning-kuning gitu kan, kasihan. Karena dia sudah nggak satu daun lagi. Kalau baru tumbuh gini kan satu daun tuh, ya kan, masih seger tuh satu daun. Ini masih
cukup lah. Maksimal di tepak gini tanpa media ini bisa apa namanya, bisa 2 minggu lah ya. Setelah 2 minggu saya sarankan langsung ditanam di media tanam gitu. Ini aku medianya pakai sphagnum aja, akhirnya akar ini sudah nggak dapat makanan lagi nih, sudah nggak dapat makanan, jadinya dia kuning loh. Tapi ini daun kedua kok yang kuning, yang daun awalnya nanti kita kelihatan nih ya. Aku ambil satu-satu, enak di bawah ya. Aku biasanya kalau nanam suka lesehan. Ambil satu gini. Jadi ini petani itu harus telaten. Tuh satu gini ditanam, satu begini, satu nih. Nah ini akarnya tunggang nih. Nih akarnya tunggang ya. Ini sphagnum ini sphagnum, ini akarnya nih. Tuh akarnya tunggang. Nah terus kita ambil sphagnumnya, diperes, nggak usah terlalu peres-peres lah, biar penting nggak kececeran basahnya. Ini dibungkus gini. Tuh nanti akarnya ini kan, tuh akarnya kelihatan ya, akarnya yang ini nih akarnya yang ini, biar nanti nempel ke media gitu aja. Nah, nempel ke media, terus ditambahin sphagnumnya biar nanti nggak terlalu kering karena dia masih bayi ya, masih baby. Jadi begini aja wis cukup. Nah, biar kelihatan rapi aja ditambah-tambahin gini biar rapet. Nah kalau sphagnumnya yang ada di atas kayak gini itu kan nggak mudah kering tuh medianya. Kalau medianya ini kan poros, tapi setidaknya atasnya itu untuk menjaga kelembapan. Begini satu-satu gitu ya, sabar ya. Makanya kalau nawar jangan sadis-sadis. Nanamnya ini harus telaten satu-satu. Gitu katanya bakul, katanya pedagang. Tuh nih akar ini. Nih ya. Pelan-pelan gini aja. Tuh yang penting nanti akarnya bisa keluar. Tuh pelan-pelan, karena kalau terlalu keras-keras begini nanti patah dia. Tuh. Ya begini aja, satu-satu. Nah, ini ratusan nih. Ini satu tray isinya 50. Kita tanam satu-satu sampai penuh ya. Ini kalau dari pagi sambil santai, bisa dari sore. Kalau untuk kalian yang udah kerja, ya pulang kerja habis ngurusi keluarga, habis main sama keluarga, santai-santai sambil ngopi, kita bisa tanam-tanam seperti ini. Investasi lah. Jadi beli indukan, nanti ditongkolin. Nanti kalau sudah nongkol, bijinya disemai. Habis disemai jadinya begini. Nih ambil satu-satu. Tuh. Ini sudah agak besar nih. Nih. Tuh sudah 3 daun. Makanya kita ini sudah telat gitu kan. Kalau dari tepak ini mesti panjang ya, mesti panjang. Nanti kalau sudah tumbuh di sini, sudah mulai kena matahari, ini kan ditutup nih, ditutup. Jadi ya seperti yang dulu Mbak Vena jelasin kan, disungkup kan di video ini. Dulu itu pernah waktu nyemai. Nah ini tadi tinggi banget, terus udah tergolong tinggi ya segini. Ini akarnya sudah panjang. Kalau ini kurang dalam ya dikurangi medianya. Nah dikurangi medianya biar bisa masuk. Nah
terus dikasih lagi. Kenapa aku pakai sphagnum? Ini sphagnumnya sphagnum yang baru, yang fresh. Karena pengalaman kalau aku pakai lumut di daerahku sini ya, mungkin di tempat lain juga mungkin mau pakai lumut silahkan. Aku pakai sphagnum. Kenapa aku pakai sphagnum? Karena sphagnum baru ini lebih steril dia. Lebih steril, nggak ada apa namanya telurnya siput gitu kan. Karena aku pernah pakai lumut itu ya mungkin di aku saja ya, mungkin di tempat Anda semuanya nggak begitu gitu loh. Itu banyak siputnya dan akhirnya sekian tray itu habis daunnya dimakan siput. Nah, terus saya yang pakai sphagnum itu nggak dimakan siput, berarti siputnya itu ada di lumutnya waktu itu. Ya kebetulan aja ya. Mungkin kalian kalau pakai lumut, karena lebih hemat tuh pakai lumut harganya. Kalau pakai sphagnum yang baru ini, satu balnya kan 700.000, tapi banyak isinya. Tapi kalau lumut kan berapa ya? Hanya sekitar 100 sampai 150, tapi satu karung penuh gitu. Nih, kecil-kecil gini, ditanam gini. Satu-satu gitu ya. Nah, bagi kalian-kalian yang sudah ngerti, itu mungkin alah ngonten nanem gitu aja gitu kan. Tapi bagi orang yang nggak mengerti, hal-hal seperti ini itu sangat bermanfaat bagi dia. Oh begitu caranya petani gitu kan. Petani itu macam-macam, ada yang pakai cara-cara sendiri, ada yang dari kecil gini langsung di dalam pot gitu kan. Itu biasanya orang yang sudah punya tempat yang luas. Nah, punya saya ini kan tempatnya cuma di atas rumah nih, jadi nggak luas. Jadi ya dimanfaatin tempat yang ada, jadi pakai tray. Terus biasanya petani itu atau pedagang yang di sini itu beli satu tray gitu kan. Aku juga jual yang sudah di dalam tray, yang sudah agak gede kayak yang di situ itu biasanya laku. Lakunya jualnya bukan satu-satu tapi langsung satu tray. Nanti sama dia dibesarin, dipindah pot, terus dijual. Kan labanya lebih banyak karena kalau satu tray gini kan hitungannya borongan ya. Lebih murah, jauh lebih murah. Kalau kepo sama harganya mau tanya, kita DM-an aja lah. Ntar kalau di sini aku sebutin, terus video ini dilihat 2 tahun lagi, harganya takutnya kemahalan, atau nanti 2 tahun lagi ternyata lebih mahal kan nggak enak tuh, jadi acuan nanti. Ya, jadi DM-an aja berapa satu tray. Biasanya yang kita jual itu satu tray tapi yang udah hidup. Kalau kayak gini ya kira-kira sebulan lagi lah baru siap jual. Sekiranya dia sudah menambah 1 atau 2 daun, nah gitu berarti sudah hidup. Nanti langsung satu tray gini dibawa. Ini berarti ceritanya nanem ditemani kalian aku. Nih ada yang daun yang kuning, itu yang kuning gini dibuang aja karena sudah memang nggak bisa. Satu-satu. Ayo semuanya bikin konten biar harapan kita itu kita juga dapat hasil dari promosi kita, hasil dari YouTube. Juga teman-teman itu juga bisa tahu keseharian kita ngapain gitu kan. Jadi daripada lihat konten-konten yang nggak bermanfaat, ayo kita bikin konten yang manfaat. Karena masih banyak orang-orang di luar sana itu pada nggak ngerti gimana cara pelihara dari kecil, gimana cara pelihara kalau sudah besar dijadikan induk gitu kan. Banyak lah. Jadi kegiatan kalian di tanaman hias itu ngapain aja sih?
Akarnya sudah lumayan tinggi. Tiga jam kemudian. Nah, sudah dapat 50 pohon. Tapi yang kecil-kecil ini yang sedaun, ada yang masih tumbuhnya sedaun di antara ini. Itu aku isi 50. Jadi deh 50. Lumayan. Bismillah. Nanti biar laris. Memang semua itu berawal dari yang kecil ya. Kalau kita langsung yang besar ya modalnya besar. Jadi yang kecil-kecil dulu nanti dibesarin. Tanaman itu lucu ya. Yang besar dikecilin gitu kan, kayak di split-split. Terus dijadiin biji, jadi kecil lagi, nanti kecil dibesarin gitu kan. Ya, dunia tanaman memang kayak gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke tray kedua. Ini sudah aku isi media, dibantu sama yang syuting tadi ngisinya. Nih, kita lanjutkan guys. Tuh 2 daun. Jadi ini masih ada nih bijinya nih. Tuh akarnya tunggang ya. Oke, dilanjut. Jadi harus telaten ya. Satu-satu gitu. Nah, kalau nggak telaten bisa langsung belanja. Jadi ini sudah aku siapin kayak gini. Udah. Mungkin untuk awal-awal nggak masalah, jelek-jelek gitu nggak masalah. Yang penting nanem, toh nanti besarnya baru dipindah pot. Kalau sudah dipindah pot, nanti sudah kelihatan karakternya. Kuping gajah ini jenis dorayaki, jadi model remaja gitu sudah terlihat. Dia daunnya itu menghadap ke atas atau kayak mangkok gitu kan, menghadap ke atas. Satu lagi, yang namanya hibrid itu jangan dikatakan original. Biasanya orang bilang dorayakinya itu original. Jadi kuping gajah dorayakinya itu original, tapi anakannya yang dari biji itu juga dikatakan original. Itu kalau menurutku sih salah. Mungkin kalau ada koreksi dari pendapat yang lain, itu silahkan di komentar. Ayo kita sharing bersama. Karena sepengetahuanku, jika dari biji itu namanya hybrid. Meskipun itu selfie, meskipun itu dari tongkol yang sama, atau dari satu pohon dengan 2 tongkol, atau dari sesama spesi yang original, sesama spesi, itu tetap jadinya itu hybrid karena hasil silangan. Karena hybrid itu hasil silangan, hasil perkawinan. Sama seperti kita ya, kita sama istri kita itu sama-sama manusia, sama-sama original manusia, ya kan? Anaknya itu kan tidak mungkin sama seperti bapaknya, tidak mungkin sama seperti ibunya, mungkin mirip kan begitu. Sama seperti makhluk hidup di tumbuhan ini juga. Jadi kalau dari biji, pertumbuhannya kalau dari biji itu jangan dikatakan original, tetap namanya hybrid. Nah, ini aku katakan hybrid dorayaki karena dari induknya itu sama-sama dorayaki. Begitu. Ya, yuk membahas tentang hybrid ya. Nah, kalau ada yang tanya, ini besarnya kok nggak sama seperti induknya? Ada yang sama, ada yang nggak sama. Itu biasa. Karena beda biji itu biasanya beda. Sama seperti anak kita ya, anak pertama dan anak kedua gitu kan, makanannya sama, tapi karakternya kan beda-beda. Iya kan? Nah, kita sambil ngobrol di sini, camilannya juga dimakan, kopinya juga diseruput. Bertani Anthurium.
ini akibat kalau kelamaan nggak ditanam-tanam itu seperti ini. Jadi ada yang sedaun lah, yang sedaun gini aku isi 2 lah. Ya, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bentar yang ganggu. Gak apa-apa sekalian Mau sama konfirmasi. apa-apa. Ini untuk materi yang kemarin di meetingin udah selesai. Ini jadinya udah jadi PowerPoint. Acaranya itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Yang hari pertama kita lakukan Zoom. Terus yang kedua untuk pemberian materi sama visit ke greenhouse kita. Materinya jadinya apa saja, coba sebutin. Ada motivasi bisnis tanaman, true story bisnis tanaman bersama kita, terus kenapa harus tanaman hias buat bisnis, terus banyak lagi. Ini nanti waktu ada kunjungan ke sini kita banyak menyampaikan materi-materi lainnya. Hari pertama Zoom. Ya, hari pertama kita Zoom. Hari pertama Zoom. Untuk hari kedua kita visit ke sini, dan peserta itu? Iya, untuk yang ketiga nanti acaranya karena banyak yang perlu disampaikan juga, itu kita adakan nginep di sini, Pak. Nanti kita cari hotel apa villa gitu ya? Iya, kayak gitu. Ya nanti dibicarakan biayanya. Ini. Pokoknya jangan sampai peserta itu berat lah. Siap. Kita cari tempat sing materinya lihat. Iya, ini. Motivasi bisnis tanaman hias, true story bisnis botani flora, kenapa bisnis tanaman, meyakinkan bisnis tanaman bukan musiman, menunjukkan contoh tanaman yang terus laku. Iya. Iya, itu materi yang jadinya dari sekian banyak materi itu ya yang dipilih Iya, ya. poinnya seperti itu. Iya, Mana, Pak? wes. Masuk ya? Ini peserta sudah ada 200-an yang sudah daftar. Oke, siap. Ya wis, itu ya wis disiapkan segala macam. Oke, siap, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. yuk masih. Sorry, ada Mbak Vena tadi. Kita lagi bikin program mengajak teman-teman yang ingin berbisnis tanaman. Jadi bagaimana tanaman itu membudidaya, bagaimana tanaman itu dijadikan bisnis, dan kenapa harus bisnis tanaman hias. Doakan ya, semoga sukses. Doakan kita semua saling berbagi, karena ini Botani Flora hanya ingin melakukan terobosan agar yang bermain tanaman hias itu selain yang sudah lama di tanaman hias. Maksudnya orang yang belum kenal tanaman hias. Jadi ini pasarnya adalah orang-orang yang sudah bekerja, terus orang-orang yang lagi belum punya kerja, atau pengangguran, atau yang baru lulus dari sekolah SMK, SMA, bahkan yang sudah kuliah. Itu pun mereka minat ikut gitu loh ya. Entah mereka tujuannya apa, yang jelas kami kasih itu ingin belajar tanaman hias dan bagaimana memasarkannya, dan bagaimana pola bisnisnya tanaman hias itu seperti apa. Jadi Botani Flora itu bikin ya kerjasama sama saudara saya dari Surabaya. Mereka itu motivator dan ingin membuat kelas bagaimana berbisnis menjadi entrepreneur di tanaman hias. Doakan aja ya. Ini sementara pesertanya lumayan. Jadi semoga terlaksana dan sukses gitu loh. Nanti kalau sukses, teman-teman tanaman hias yang lain kan bisa ikut-ikutan dan sekalian mengembangkan gitu. Setidaknya dimulai dulu lah, ya kan. Ini nanam ini lama loh. Jadi kalau ngonten nemani nanam sambil ngonten ini, wow, banyak sekali nanti durasinya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Aku tak lanjut menanam. Ini masih banyak. Ini masih 1 tepak. Ini masih banyak sekali nih. Belum tepak yang ini, belum tepak yang ini, belum tepak yang kalau ini baru dibuka tadi. Jadi masih bisa minggu depan masih bisa baru ditanam. Ini masih 1 daun. Kalau yang ini sudah 2-3 daun. Nih, kalau telat tanam jadi kuning. Makanya ini sayang.
Oke, terima kasih teman yang sudah melihat. Terima kasih yang sudah men-subscribe dan men-like video kami. Bagi yang baru kenal dengan channel Botani Flora, bisa dilihat di dalam channel, di tab video. Di situ ada video-video yang lain tentang tanaman hias, ya seputar tanaman hias lah. Sambil santai, kita bikin ulah di YouTube. Oke, terima kasih. Salam budidaya, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti gini-gini, Phil. Assalamualaikum warahmatullahi. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired